Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurita Melia, absen nomor 25 kelas 11 MIPA D. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial gimana sih caranya memasak nasi kuning dengan cara yang sederhana dan mudah ya. Nah, nasi kuning itu sendiri nasi yang berwarna kuning dengan diolah menggunakan pewarna alami, yaitu menggunakan kunyit. Warna kuning itu sendiri bukan hanya warna ya, tetapi melambangkan keberhasilan, kebanggaan, dan juga kekayaan. Nasi kuning ini selain menarik dari warnanya, dia juga memiliki rasa yang lezat dan juga aroma yang harum. Nah, biasanya disajikan itu dalam bentuk kerucut atau yang kita kenal dengan sebutan tumpeng. Nasi kuning ini diolah atau dibuat pada saat acara syukuran, seperti acara sunatan ataupun acara syukuran ulang tahun, kelahiran bayi, seperti itu. Tetapi pada saat ini banyak orang-orang yang menjualnya sebagai sarapan pagi. Nasi kuning ini bukan hanya disantap nasi saja ya, tetapi dilengkapi dengan lauk pauk seperti ayam, orek tempe, telur balado, sambal terasi, dan juga lalapan seperti selada dan mentimun. Nah, kali ini saya akan membuatnya dengan cara yang sederhana dan juga mudah yang bisa kalian ikutin. Oke, langsung aja kita ke alat dan bahannya. Alat dan bahannya: terasi, cabai, bawang putih, bawang merah secukupnya, daun salam, kunyit, lengkuas, sereh, lalu ada tempe, ikan teri, ada ayam yang sudah diungkep dengan bumbu ungkep, garam, penyedap rasa, ada timun, beras, serta kecap, gula merah, dan gula pasir. Alat-alatnya sebagai berikut. Cara membuatnya: pertama, pastikan kalian sudah mencuci tangan sampai bersih menggunakan sabun. Kita akan mengolah beras terlebih dahulu. Cuci beras hingga bersih. Setelah itu, parut kunyit. Lalu masukkan air ke dalam panci ataupun penggorengan yang besar. Masukkan kunyit ke dalamnya serta serai dan juga daun salam. Tambahkan sedikit garam. Ini proses memasak nasi yang pertama, yaitu nasi dimasak hingga keadaannya setengah matang. Kita tuangkan beras ke dalam campuran kunyit tadi. Selagi menunggu beras setengah matang, kita sambi dengan memotong tempe untuk membuat orek tempe. Setelah dipotong membentuk persegi panjang yang besar, lalu kita potong menjadi persegi panjang yang lebih kecil, supaya digorengnya menjadi renyah dan juga cepat matang. Setelah itu, potonglah bawang putih, lalu potong bawang merah, lalu potong sebagian cabai untuk dibuat bumbu orek tempe, tetapi yang untuk sambal tidak usah dipotong. Oh ya, sebelum dipotong seperti ini, semua bahan harus sudah dicuci bersih ya. Setelah itu, potong tomat menjadi 4 bagian untuk digoreng nantinya. Setelah semua tempe sudah dipotong, panaskan minyak, lalu masukkan tempe ke dalam penggorengan. Goreng tempe hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Tunggu hingga kering. Setelah itu, goreng ikan teri, lalu tiriskan ikan teri dan orek tempe. Kemudian kita akan membuat bumbu orek tempenya. Tumis semua bahan yang sudah dipotong dengan menambahkan daun salam, lalu masukkan potongan gula merah, tambahkan juga kecap manis. Tambahkan juga garam secukupnya.
serta penyedap rasa. Setelah itu masukkan tempe dan teri yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk hingga bumbu tercampur merata. Seperti inilah ketika sudah matang. Nasi yang sudah setengah matang tadi, angkat lalu diamkan selama 10 menit. Lalu ambillah panci, isi air hingga seperempat bagian untuk mengukus nasi yang kedua. Masukkan nasi kuning tadi ke dalam panci agar mendapatkan kematangan yang sempurna. Menunggu nasi matang sempurna, kita akan membuat sambal terasi. Ini adalah bumbu-bumbunya. Panaskan penggorengan, lalu masukkan bumbu-bumbu tadi. Goreng hingga berwarna kecoklatan serta mengeluarkan aroma. Lalu siapkan cobek. Masukkan bumbu yang sudah digoreng tadi ke dalam cobek. Tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Masukkan juga sedikit gula pasir. Kemudian ulek hingga menjadi sambal. Setelah itu gorenglah ayam hingga berwarna kecoklat-coklatan. Untuk tambahannya, gorenglah telur, gulung telur seperti ini. Lalu masukkan telur lagi dan gulung telur seperti yang pertama. Setelah matang, potong telur menjadi panjang-panjang seperti ini. Betulnya sesuai selera kalian saja. Ini dia tampilan kematangan nasi yang sempurna. Untuk lalapannya, saya menggunakan timun dan juga daun kemangi. Ini dia tampilan ketika sudah matang, dengan tambahan bawang goreng di atasnya, membuat rasanya semakin gurih. Kalian bisa mencobanya di rumah. Demikian resep dan tutorial membuat nasi kuning versi saya. Untuk lauk pauknya kalian bisa ganti atau tambahkan sesuai selera kalian. Nasi kuning ini cocok banget dihidangkan ketika acara ulang tahun ataupun untuk sarapan pagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.